Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniswara Putra Pasiwanu, absen 10 kelas 9D dari SMP Negeri 23 Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan bab 4 IPS, yaitu Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. 1. Proklamasi kemerdekaan. 2. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 4. Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. 5. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. 6. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. 1. Perkembangan politik. 2. Perkembangan ekonomi. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. 1. Perkembangan politik. 2. Perkembangan ekonomi. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. 1. Perkembangan politik. 2. Perkembangan ekonomi. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. 1. Lahirnya gerakan reformasi. 2. Perkembangan politik. 3. Perkembangan ekonomi. 4. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. 1. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada 7 September 1944, Kuniaki Kaiso, seorang Perdana Menteri Jenderal Jepang, memberikan janji kepada Indonesia agar dapat berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka. Hal ini dilakukan guna mencari simpati dari rakyat Indonesia. Untuk membuktikan ucapan tersebut, Jepang memberi izin kepada Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di kantor-kantor dengan syarat bendera tersebut harus berdampingan dengan bendera Jepang. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini diawali di mana Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Peristiwa ini diketahui oleh para tokoh pemuda seperti Sultan Syahrir. Mereka mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa perlu melewati anggota PPKI. Usulan Syahrir tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta, sebab kedua proklamator tersebut masih memegang teguh prosedur dari Jepang yang berjanji memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Karena perbedaan pendapat ini, Soekarno-Hatta diusulkan ke Rengas Dengklok supaya terhindar dari pengaruh Jepang, di mana para golongan muda mendesak Soekarno-Hatta beserta golongan tua agar segera mengproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang yang menyerah kepada sekutu. 3. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno-Hatta beserta rombongan kembali ke Jakarta menuju rumah Laksmana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Tokoh proklamasi itu memilih rumah Laksmana Jepang itu sebab dianggap aman dan terhindar dari ancaman milik Jepang. 4. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB, upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, halaman rumah Soekarno, yang menjadikan Indonesia secara resmi berdiri sebagai sebuah negara.
5. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Perjuangan Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan negaranya ini mendapat pertentangan dari pihak tentara Jepang yang sebagian berjaga di Indonesia dan juga para penguasa pribumi yang berpihak kepada penjajah. Karena itu, beberapa pariwisata terjadi di daerah-daerah yang mendukung serta menyerukan kemerdekaan Indonesia. B. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, para pemimpin pembentuk lembaga pemerintahan serta kelengkapan negara, anggota PPKI mulai menyelenggarakan rapat yang akhirnya menghasilkan keputusan mengesahkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, pembagian wilayah Indonesia, pembentukan kementerian, pembentukan Komite Nasional Indonesia, pusat KNIP, membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. C. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Para masyarakat memberi perlawanan dan melakukan berbagai macam aksi perjuangan fisik yang melahirkan berbagai macam insiden seperti insiden Hotel Yamato di Surabaya 19 September 1945, Pertempuran Surabaya 20 November 1945, Pertempuran 5 hari di Semarang 15-20 Oktober 1945, Pertempuran Ambarawa 12 Desember 1945, Bandung Lautan Api 23 Maret 1946, Pertempuran Medan Area 1 Desember 1945, Pertempuran Pupulan Margarana 20 November 1945, Serangan Umum 1 Maret 1949. Selain perjuangan secara fisik, bangsa Indonesia juga melakukan perjuangan lewat jalur diplomasi guna mempertahankan kemerdekaan bangsa. Sekian penjelasan IPS bab 4 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.